Shalom, salam sejahtera bagi Bapak Ibu Saudara-saudara, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa kembali bersama saya Pendeta Eka di dalam renungan firman Tuhan pada hari ini, hari Sabtu 20 Mei 2023. Sukacita dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai hidup kita sekalian. Puji nama Tuhan. Sampai pada pembacaan firman Tuhan hari ini, yakni kitab Habakuk pasal yang ketiga. Kiranya firman Tuhan memberkati kita sekalian. Baik, sebelum kita akan merenungkan bagian firman Tuhan hari ini, kita akan berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami datang kepadamu mengucapkan syukur dan terima kasih untuk kasih setia, pemeliharaan yang Tuhan nyatakan dalam hidup kami. Biarlah semua itu menjadikan kami semakin mengenal pribadi Tuhan yang baik, agung, luar biasa di dalam Yesus Kristus. Dan pengenalan akan Tuhan membawa kami hidup dalam ketaatan akan firman-Mu. Mampukan kami Tuhan untuk dapat mengerti setiap apa yang kami baca dan renungkan. Juga Tuhan menolong kami untuk kami dapat terapkan dalam hidup kami setiap hari. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saya akan membacakan di dalam Habakuk pasal 3 ayat 1-19. Demikian firman Tuhan. Doa Nabi Habakuk menurut nada ratapan. Tuhan, telah kudengar kabar tentang Engkau dan pekerjaan-Mu ya Tuhan. Kutakuti. Hidupkanlah itu dalam lintasan tahun. Nyatakanlah itu dalam lintasan tahun. Dalam murka ingatlah akan kasih sayang. Allah datang dari negeri Taman dan yang maha kudus dari pegunungan Paran. Keagungannya menutupi segenap langit. Dan bumi pun penuh dengan pujian kepadanya. Ada kilauan seperti cahaya, sinar cahaya dari sisinya, dan disitulah terselubung kekuatannya. Mendahuluinya berjalan penyakit sampar dan demam mengikuti jejaknya. Ia berdiri maka bumi dibuatnya bergoyang. Ia melihat berkeliling maka bangsa-bangsa dibuatnya melompat terkejut. Hancur gunung-gunung yang ada sejak purba, merendah bukit-bukit yang berabad-abad. Itulah perjalanannya berabad-abad. Aku melihat kemah-kemah orang Kusyan tertekan, kain-kain tenda tanah Midian menggetar. Terhadap sungai-sungai kah, ya Tuhan, terhadap sungai-sungai kah murka-Mu bangkit? Atau terhadap lautkah amarah-Mu sehingga Engkau mengendarai kuda dan kereta kemenangan-Mu? Busur-Mu telah Kau buka, telah Kau isi dengan anak panah. Engkau membelah bumi dengan sungai-sungai. Melihat Engkau, gunung-gunung gemetar, air bah menderu. Lalu samudra raya memperdengarkan suaranya dan mengangkat tangannya. Matahari, bulan berhenti di tempat kediamannya karena cahaya anak-anak panah-Mu yang melayang laju. Karena kilauan tombak-Mu yang berkilat. Dalam kegeraman-Mu Engkau melangkah melintasi bumi. Dalam murka Engkau menggasak bangsa-bangsa. Engkau berjalan maju untuk menyelamatkan umat-Mu, untuk menyelamatkan orang yang Kau urapi. Engkau meremukkan bagian atas rumah orang-orang fasik dan Kau buka dasarnya setiap batu yang penghabisan. Engkau menusuk dengan anak panahnya sendiri kepala laskarnya yang mengamuk untuk menyerahkan aku dengan sorak-sorai, seolah-olah mereka menelan orang tertindas secara tersembunyi. Dengan kuda-Mu Engkau menginjak laut, timbunan air yang mengembuih. Ketika aku mendengarnya, gemetarlah hatiku, mendengar bunyinya menggigilah bibirku. Tulang-tulangku seakan-akan kemasukan sengal, dan aku gemetar di tempat aku berdiri. Namun dengan tenang akan kunantikan hari kesusahan yang akan mendatangi bangsa yang bergerombolan menyerang kami. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang.
namun aku akan bersorak-sorai di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku untuk pemimpin biduan dengan permainan kecapi. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Habakuk menutup nubuatannya dengan doa, dan ada catatan di dalamnya bahwa doa yang disampaikan dengan nada ratapan. Sang nabi memang meratap. Nabi Habakuk membuka doanya dengan pengakuan bahwa dia merasa gentar di hadapan Tuhan Allah, mengingat apa yang telah Tuhan lakukan atas bangsanya. Habakuk menyadari bahwa penjajahan Babel atas Israel merupakan disiplin atau hukuman Tuhan atas kejahatan Israel, umatnya. Segala tindakan Israel membuktikan bahwa mereka tidak lagi memerankan diri sebagai hamba Allah. Namun di dalam ketakutan itu pun Nabi Habakuk merasa perlu menyisipkan permohonan. Di dalam ayat yang kedua, dalam murka ingatlah akan kasih sayang. Itulah permohonan dari seorang Habakuk. Dalam sisipan ini tampak Habakuk sungguh percaya bahwa belas kasihan Tuhan lebih besar dari murkanya. Habakuk percaya bahwa Tuhan Allah akan surut murkanya ketika umatnya bertobat. Dan itu cuma soal waktu saja, di mana Tuhan akan menyatakan kasih sayangnya kepada umatnya. Mengapa Tuhan Allah akan melepaskan Israel dari cengkraman bangsa-bangsa? Habakuk percaya bahwa hukuman Tuhan Allah tidak akan membuat bangsa Israel punah. Habakuk juga percaya bahwa kasih Tuhan Allah yang telah memilih Israel sebagai umatnya tidak akan pernah pudar. Dan inilah anugerah besar bagi umat Israel. Sebagaimana Tuhan telah membebaskan Israel dari Mesir, Dia sendirilah yang akan melepaskan Israel dari bangsa-bangsa lain, termasuk kedatangan Babel yang akan menjajah mereka. Sehingga di dalam doa Habakuk, ketetapan hatinya mengatakan di dalam ayat yang ke-16, dengan tenang akan kunantikan hari kesusahan yang akan mendatangi bangsa yang bergerombolan menyerang kami. Bapak Ibu saudara-saudara, satu penyerahan yang luar biasa. Dengan keadaan apapun yang menyerang, melanda kehidupannya, dikatakan Habakuk di dalam ayat yang ke-16, dengan tenang akan kunantikan hari kesusahan. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, inilah teladan iman yang luar biasa dari seorang Habakuk. Iman Habakuk meski segalanya tampak buruk, yang digambarkan dengan kegagalan panen, kemudian juga ada kematian ternak, Habakuk menetapkan hatinya untuk tetap percaya kepada Tuhan Allah yang tidak akan ingkar janji membebaskan umatnya. Iman seperti itu hendaknya juga kita kembangkan dalam keseharian hidup kita. Ketika bersalah, jangan tunda untuk memohon pengampunan darinya. Menerima dengan lapang dada segala akibat dari kesalahan kita itu, dengan tetap percaya bahwa kasih Tuhan lebih besar dari murkanya. Jangan mudah mengeluh. Marilah kita terus menantikan karya Tuhan, karena kesetiaannya tidak pernah berubah dalam setiap kehidupan kita. Tuhan adalah Allah yang setia akan janjinya. Dia akan menggenapi janjinya tepat pada waktu yang sudah disiapkan. Karena itu mari tetapkan hati kita untuk senantiasa percaya kepadanya bahwa kasih sayang Tuhan, kasih setia Tuhan lebih besar dari murkanya. Jangan sia-siakan waktu yang ada untuk melakukan tindakan yang melawan Allah. Ketika kita tahu bahwa itu melawan Allah, cepatlah bertobat, sadarilah dan kembalilah kepadanya. Dan ikutilah apa yang dikehendaki olehnya, maka kebahagiaan, kesejahteraan akan kita alami oleh karena Tuhan menyertai dan memberkati umatnya. Mari kita akan berdoa mengucap syukur.
Terima kasih ya Tuhan atas firman Tuhan. Mampukan kami untuk menjadi pribadi-pribadi yang sadar akan segala kesalahan dan dosa kami, sehingga kami segera datang pada Tuhan memohon pengampunan. Dan kami menetapkan diri kami untuk tetap percaya kepada Tuhan, sekalipun banyak tantangan, sekalipun banyak hal yang seringkali kami melihat dan sulit bagi kami untuk menerimanya. Tetapi di dalam Tuhan kami mau lihat ada kebaikan yang Tuhan mau nyatakan di dalam setiap peristiwa yang dialami. Terima kasih ya Tuhan, biarlah Tuhan memampukan kami untuk terus berjalan di dalam iman percaya kepada Engkau yang sudah menyelamatkan kami di dalam Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan, demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.